Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang baik dan tetap setia memelihara iman kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, keterbatasan manusia untuk mengetahui segala sesuatu kadangkala membuat frustasi manusia. Namun dengan keterbatasan itu Allah tetap beranugerah kepada manusia untuk mengetahui rancangannya kepada manusia. Allah mengasihi manusia sehingga ia tetap mau menjalin relasi dengan manusia. Sekalipun manusia cenderung untuk menolak kehadiran Allah di dalam hidupnya. Di tengah-tengah manusia yang demikian, Allah menunjukkan kasih karunia-Nya kepada pribadi-pribadi yang ia pilih. Nah, salah satunya adalah Abraham yang dicatat dalam surat Ibrani. Ibrani 11 ayat 8 mengatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Iman Abraham diawali dengan panggilan Allah kepadanya untuk meninggalkan tanah kelahirannya menuju tanah perjanjian yang belum jelas tempatnya di mana. Sebenarnya keluarga Abraham termasuk keluarga yang berkecukupan di negeri mereka pada waktu itu. Mereka hidup berkecukupan dengan banyak harta dan juga budak. Tentu hal ini cukup membuat seseorang untuk hidup dengan tentram. Namun suatu kali Allah memerintahkannya untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan ia melakukan perintah Allah itu dengan taat. Abraham disebut bapak orang beriman karena ia memiliki iman yang aktif. Nah, dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 19 kita akan belajar dan melihat bukti iman Abraham. Yaitu yang pertama, Abraham taat melakukan perintah Tuhan. Tentu bukan hal yang mudah harus meninggalkan tanah kelahiran dan dalam keadaan yang baik pada waktu itu. Apalagi harus pindah ke tempat yang belum jelas di mana. Tetapi Abraham mendengar dan tidak ragu untuk melakukan perintah Tuhan. Abraham memiliki iman yang sejati, yaitu iman yang tidak hanya mendengar dan tahu firman Tuhan, tetapi juga mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Hal yang kedua adalah bahwa Abraham rela hidup sebagai orang asing di tanah perjanjian. Di dalam ayat 9 sampai ayat yang 10. Mengapa? Karena ia tahu bahwa suatu hari nanti ia akan menempati tanah perjanjian yang kekal itu. Ia dan keluarganya memang harus hidup sebagai orang asing di tanah perjanjian itu untuk sementara waktu. Tetapi ia sabar menunggu waktunya Tuhan merubah hidupnya. Tidak ada keraguan di dalam dirinya tentang perintah sekaligus janji Tuhan yang ada di dalamnya. Hal yang ketiga adalah bahwa Abraham beroleh kekuatan untuk melahirkan keturunan. Ayat yang ke-11. Nah, secara fisik Abraham dan Sarah istrinya tidak mungkin lagi memiliki keturunan. Tetapi dalam iman mereka memperoleh kekuatan Allah untuk memiliki anak. Abraham percaya dengan janji Tuhan tentang keturunan. Maka sekalipun hal itu adalah sesuatu yang mustahil baginya karena usianya yang sudah lanjut, tetapi ia tetap menantikan janji itu. Imannya kepada Tuhan menolongnya untuk setia kepada janji Tuhan kepadanya. Nah, hal yang keempat adalah bahwa Abraham mencintai Allah lebih dari dirinya dan anaknya. Di dalam ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Hal yang paling mengejutkan berkaitan dengan Abraham adalah ketika ia disuruh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban kepada Tuhan. Ketika ia menerima perintah tersebut, ia segera melakukan perintah itu. Tentu hal yang berat karena Ishak adalah anak yang dijanjikan Tuhan yang sudah ia terima. Tetapi hari itu dia harus mempersembahkan Ishak sebagai korban kepada Tuhan. Mengapa hal ini ia lakukan? Karena ia percaya akan janji Tuhan
yang akan membangkitkan orang mati. Abraham juga mencintai Tuhan yang telah memimpin dan menyertai hidupnya selama itu. Baginya Allah adalah segala-galanya. Nah, Abraham adalah contoh dari pribadi yang membuktikan imannya yang disertai dengan perbuatan. Apa yang dilakukan Abraham adalah tindakan iman yang didasarkan kepada kasihnya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Setiap kesulitan dan pergumulan hidup silih berganti di dalam hidup kita. Sebenarnya keadaan yang demikian itu menjadi ujian dari iman kita kepada Tuhan. Apakah kita tetap mau setia dan melakukan setiap firman yang kita dengar sekalipun keadaan sulit? Mari kita kerjakan iman kita dengan tindakan nyata. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.